Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat ya, Dek ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan tentang materi untuk mata kuliah akuntansi biaya ya. Oke, kita lanjutkan materi yang sudah tertunda ini, yaitu kita masuk ke dalam materi metode harga pokok proses yang tahap kedua ya. Ini nanti setelah ini bisa dikerjakan latihan soal dan kuisnya. Ya, sebentar. Sudah terlihat ya? Oke, kita masuk ke metode harga pokok proses yang kedua atau part 2. Jika ada produk di awal proses, itu nanti bagaimana perhitungannya atau kasusnya. Nah, yang dimaksud dengan produk dalam proses awal itu ketika dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode. Jadi misalnya kemarin di bulan Januari ada produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Kemudian persediaan dalam proses ini akan membawa harga pokok produksi per satuan pokok produknya, harga pokok produksinya itu dari periode yang sebelumnya ini yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan di departemen yang bersangkutan di periode sekarang. Jadi kemungkinan ketika perusahaan itu ada persediaan dalam proses yang belum selesai dan kemudian akan dikerjakan di periode selanjutnya, itu kan ada selisih waktu, tenggang waktu, atau dulu misalnya ada bahan baku yang pembeliannya tidak dalam satu batch yang sama. Jadi kemungkinan ada beberapa biaya yang memang berbeda dengan produk yang ada di periode atau timeline sebelumnya. Nah, dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang tersebut atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Sebenarnya bukan masalah ya, Dek, menimbulkan semacam apa ya, perbedaan perhitungan itu tadi. Jadi kita harus menelisik atau menghitungnya. Oke, kita lanjut. Nah, pengaruh adanya produk dalam proses di awal periode. Nah, ini ilustrasinya ya. Ketika ada produk dalam proses awal dari periode sebelumnya, kemudian ini ditambahkan dengan produk yang dimasukkan ke yang dikerjakan dalam periode sekarang, maka ini akan diproses produksinya dan kemudian akan menghasilkan produk jadi dan ada misalnya masih sisa ada persediaan dalam proses akhir atau ada produk yang belum selesai di proses pabriknya. Nah, oleh karena itu nanti akan timbul apa problem tadi tentang harga pokok per unitnya dihitung dari mana. Ini dia. Kemudian dari PDP awal saja ataukah ditambahkan dengan produk yang dimasukkan sekarang. Nah, ini tergantung metodenya. Jadi metodenya itu nanti ada dua. Yang pertama ada rata-rata tertimbang dan yang kedua ada FIFO. Apa itu FIFO? Dulu kalau pernah belajar persediaan itu first in, first out. Jadi ketika kita beli persediaan yang pertama, maka yang akan digunakan adalah persediaan yang pertama kali dibeli. First in, persediaan pertama yang masuk, maka itu adalah first out. Jadi ada persediaan yang masuk akan digunakan pertama kali. Mari kita lihat. Yang pertama dulu ada metode rata-rata tertimbang. Nah, dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal itu ditambahkan pada biaya produksi yang sekarang. Kalau untuk yang metode rata-rata tertimbang, berarti harga pokok persediaan PDP awal ditambahkan dengan biaya produksi yang sekarang. Dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk
untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Berarti kita juga harus menghitung unit ekuivalensinya. Dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang nantinya kalau dia udah di departemen akhir dengan cara mengalihkan jumlah kuantitasnya. Mari kita bahas. Berarti yang pertama kita hitung dulu adalah UE atau unit equivalency dengan metode rata-rata tertimbang. Dihitung dari unit yang selesai ditambahkan dengan persentase PDP akhir, persediaan dalam proses akhir. Nah, oleh karena itu nanti untuk perhitungan harga pokok per unitnya dihitung dari harga pokok per unit, dari biaya yang melekat di PDP awal, ditambahkan dengan biaya pada periode sekarang, unit equivalency. Dibagi dengan unit equivalency. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah perusahaan, dia memproduksi melalui dua departemen, departemen yang pertama dan departemen yang kedua. Berikut ada data produksinya. Ternyata ada produk di dalam proses awal di sini yang menggunakan biaya bahan baku sebesar 100%. Kemudian ada BK. BK kemarin apa? Biaya konversi yang terdiri dari BTKL dan BOP sebesar 40%. Nah, yang dalam proses awal, ada produk dalam proses awal atau PDP awal di departemen pertama itu ada 4.000 kilogram. Kemudian di departemen kedua ada PDP awal sebesar 6.000 kilogram. Nah, untuk yang 6.000 kilogram itu sudah menggunakan atau apa, menggunakan atau memerlukan BTK sebesar atau tenaga kerja itu 20% dan BOP 60%. Nah, di sini departemen kedua tidak membutuhkan tambahan biaya bahan baku BBB. Kemudian produk yang dimasukkan dalam proses bulan ini atau yang ditambahkan dalam bulan ini itu yang diproses ada 40.000 kilogram di departemen A. Kemudian unit yang ditransfer ke departemen 2 dari departemen A. Departemen 2 itu ada 35 kilogram. Berarti di departemen 1 dia meninggal kan. Dia masih tersisa 5.000 kilogram ya. Ini ditransfer ke departemen yang kedua. Kemudian ada produk produk jadi yang ditransfer ke gudang ternyata 38.000. Nah, kemudian ada juga tambahan produk, informasi produk dalam proses akhir. Berarti setelah diproses, masuk, setelah itu periodenya sudah selesai, masih ada sisa produk yang masih dalam proses di akhir periode. Nah, itu ada di departemen A ada 9.000 kilogram, kemudian departemen 2 ada 3.000 kilogram. Nah, masing-masing untuk departemen A dia menggunakan BBB 100%, BK-nya 70% atau biaya konversinya. Kemudian untuk yang BTK, yang di departemen kedua, dia sudah menggunakan 40% BTK dan BOP 80%. Nah, kemudian ada informasi tambahan deh, harga pokok produk dalam proses awal. Nah, harga pokok produk dalam departemen dari departemen 1 yang ditransfer ke departemen 2 dia ada sebesar 11.150. Kemudian di departemen pertama ada tambahan biaya bahan baku sebesar 1.800, 1.800, kemudian tenaga kerja 1.200.000, kemudian overhead pabrik 1.920. Dan kemudian ada tenaga kerja di departemen 2 ada 1.152 dan ada BOP overhead pabrik sebesar 4.140.000. Nah, kemudian ada biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, kalau tadi itu harga pokok produk yang dalam proses awal, yang melekat di produk dalam proses di awal periode, nah ini ada biaya produksi tambahan di departemen tersebut. Nah, ini dia nih, ini kelompoknya ya.
biaya produksi di departemen tersebut ada biaya bahan baku. Di departemen pertama itu 20 juta, kemudian departemen kedua itu 29.775, departemen ketiga, biaya tenaga kerja 29.775 di departemen pertama, dan BOP itu di departemen pertama ada 37.315. Nah, di departemen kedua ada pengeluaran biaya tenaga kerja 37 juta sekian. Kemudian ada biaya overhead pabrik 44 juta 340. Itu ya. Nah, mari kita lihat dari soal di atas. Pertama kita hitung dulu metode rata-rata tertimbang untuk departemen yang pertama. Nah, langkah pertama kita hitung unit ekuivalensinya. Nah, tadi rumusnya adalah unit selesai, UE ya ini, ditambah persentase PDP akhir. Nah, kita lihat dari departemen pertama, dia membutuhkan ada apa aja, Dek? BBB dan BK 40%. Nah, berarti yang unit selesai di departemen pertama berapa? Kita lihat di sini, unit yang ditransfer ke departemen kedua ada 35.000 kilogram. Berarti unit yang selesai, kita hitung BBB dulu, ada, kita masukkan, ini unit selesainya 35 kilogram. Kemudian ditambah persentase PDP akhir. Nah, persentasenya yang digunakan di PDP itu berapa, Dek, BBB-nya ketika yang sudah digunakan di departemen pertama ada 100%, BK-nya itu 40%. Berarti 100% dikalikan yang di PDB akhir di departemen A. Persentase biaya yang digunakan dikalikan dengan PDB akhir di departemen A. Nah, di departemen A itu dua aja. PDB akhirnya berapa? Departemen 1, 9.000 kilogram. Berarti kita masukkan BBB-nya sudah menggunakan 100% dikalikan dengan PDB akhir di departemen 1 ada 9.000 kilogram. Berarti di sini nanti hasilnya adalah 44.000 dari 35.000 ditambah dengan 90.000 kilogram. Ada 44.000 kilogram. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja kita masukkan juga unit, hitung dulu unit ekuivalensinya dengan masukkan unit selesainya sama. Di departemen pertama itu ada 35 kilogram, 35.000 kilogram. Kemudian BTK-nya dia berapa, Dek? BTK yang di proses akhir. Sorry, tadi yang BBB-nya di proses akhir ya. BTK di proses akhir, persentase PDB akhir ya. Nah, itu 70% di sini. 70% dikalikan dengan unit yang sudah ada di produk dalam proses akhir, 9.000. Sama. Berarti nilainya ada 35.000 ditambahkan 70% kali 9.000. Berapa itu? 5, bentar. 7 kali 9, 63. Berarti 6.300. Sorry, Dek. Bentar. Ya, 6.300. Hasilnya berarti ada 41.300 untuk yang BTK. Kita hitung juga unit ekuivalensi untuk yang BOP atau biaya overhead pabrik. Kita masukkan unit yang selesai di departemen 1 itu 35.000, kemudian yang digunakan di persentase PDP akhirnya itu 70% untuk BOP-nya, karena biaya konversinya di situ kan 70%, dikalikan 9.000 nilai yang ada di proses akhir, PDP akhir. Berarti hasilnya sama 41.300. Nah, oleh karena itu untuk perhitungan biaya produksi per unit untuk metode rata-rata tertimbang ditambahkan antara biaya yang melekat di proses akhir, biaya yang melekat di PDP awal ditambahkan dengan yang masuk di proses sekarang di departemen yang saat ini dikerjakan, kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi. Kita lihat di sini ada unsur biaya.
kita lihat ada 3 yang dibutuhkan di departemen pertama. Ada BBB, BTK, dan BOP. Nah, ini kita lihat BBB dulu. Yang melekat pada PDP awal kita lihat ini di sini. Yang melekat pada departemen pertama, dia ada biaya bahan baku 1.800, BTK 1.200, overhead pabrik 1.920. Kita masukkan semua di sini. Yang melekat pada PDP awal. Kemudian yang dikeluarkan sekarang, yang kemarin itu dari periode sebelumnya sudah dimasukkan di sini. Kemudian yang sekarang dikeluarkan sekarang yang diproses periode sekarang itu ada yang di sebelah sini biaya produksi yang dikeluarkan sekarang. Ada biaya bahan baku 20.200, BTK 29.775 dan BOP ada 315. Kita pindahkan di sini. Total biaya yang dikeluarkan ini tinggal ditambahkan. Nah, total biaya ada yang BBB 22 juta, kemudian BTK 39.75, kemudian BOP 39235, dan total biaya yang dikeluarkan ada 92.210 juta rupiah. Kemudian kita hitung biaya produksi per unitnya dengan cara membagi total biaya dengan unit ekuivalensi. Ini dibagi 22 unit ekuivalensi, kita ambil dari sini, Dek, dipindahkan ke tabel. Nah, dibagi untuk menghitung biaya produksi per unit untuk yang ditransfer ke gudang atau yang sudah selesai atau ditransfer ke departemen 2 ya dalam hal ini. Itu ada 22 juta dibagi 44.000 untuk BBB, hasilnya Rp500 per unit. Kemudian ada BTK itu 41.300 dibagi dengan 30 juta 975 dibagi dengan 41.300, hasilnya 750 per unitnya untuk BTK. Kemudian BOP-nya dia membutuhkan 39235 dibagi 41300 sebesar 950 BOP. Total biaya per unit yang dibutuhkan adalah 2.200 untuk yang departemen pertama dengan kasus ada PDP di awal atau persediaan dalam proses di awal periode yang hasil dari transfer dari periode sebelumnya. Begitu. Nah, ini untuk laporan biaya produksi di departemen pertama. Kita lihat data produksinya PDP di awal. Ini untuk ringkesannya ya, dia ada 4.000 kg produk dalam proses awal, ada 40.000. Kemudian dimasukkan dalam proses, berapa tadi dimasukkan dalam proses? 40.000. Nah, di situ kita pindahkan di sini 40.000. Berarti produk yang diolah dalam periode tersebut ditambahkan ada 44.000. Ternyata produk selesai yang ditransfer ke departemen 2, tadi berapa produk selesai? 35.000 ya yang ditransfer ke departemen kedua. Itu ada 35 kg. Terus ternyata ada PDP akhir 9.000 atau produk dalam proses di akhir periode di departemen pertama ada 9.000. Totalnya sama, produk yang masuk atau jumlah produk yang dihasilkan adalah 44.000. Jadi tidak ada produk yang hilang dalam proses ya. Yang ditransfer ke departemen 2 35.000, ternyata yang masih dalam proses akhir itu ada 9.000 kg. Total yang masuk di awal dengan yang selesai di akhir periode sama 44 kg di sini. 44.000 kg. Nah, kemudian kita hitung biaya yang dibebankan di departemen pertama. Nah, kita hitung per unitnya tadi. Total dan per unitnya. Yang pertama dari biaya, bukan hitung sih, tinggal dipindah datanya aja. Biaya bahan baku dia totalnya ada 22.000. Kita ambilkan dari total biaya yang di tabel 22.000. Kemudian per unitnya udah ketemu 500. Terus ada BTK juga 3975, per unitnya udah ketemu 750. BOP-nya juga sama 39235, ketemu per unitnya 950. Total biaya yang dibebankan di departemen pertama ada 92.210. Kalau per unitnya yang di departemen pertama ada 2.200. Nah, kemudian kita hitung biaya harga pokoknya yang produk selesai yang ditransfer ke departemen kedua atau produk selesai di departemen pertama. Yang pertama harga pokok untuk yang sudah selesai dulu. Sudah selesai yang ditransfer ke departemen kedua ada 35.000. Berarti 35.000 tinggal dikalikan 2.200, hasilnya 77 juta.
Kemudian yang produk dalam proses akhir tadi ada 9.000 kilogram. Nah, itu butuh berapa aja? Kita hitung nih. BBB dulu, dia yang proses akhir sudah perlu berapa? 100% BBB. Terus berapa kilogram yang produk dalam proses akhir? 9.000. Nilainya berapa untuk BBB yang diperlukan? Ada 500. Kalikan 500. Hasilnya 4.500.000. Untuk yang BTK, itu ada tuh dia udah butuh 70% untuk PDP akhirnya. 70% ada berapa kilo yang ada jumlah PDP akhir? Ada 9.000 kilogram. Terus BTK-nya berapa? Dia butuh BTK 750 ini. Kalikan 750 hasilnya 4.725 ini harusnya geser ke kiri ke kanan. Nah, itu yang BTK. Terakhir ada BOP. Nah, BOP dia butuh biaya sudah 70% sama karena biaya konversinya tadi yang dihitung, terus kemudian ada 9.000 kilogram PDP akhir dan juga berapa BTK yang diperlukan. BTK yang diperlukan dia 950 per unit. Ini dia. Hasilnya 5.985. Kemudian ditambahkan untuk yang dalam proses akhir 15.210 ini ditambahkan lagi. Berarti biaya produksi yang dibebankan dalam departemen pertama tinggal ditambahkan. Ada 92.210. Sama kan dengan yang di sini? Begitu, cuma yang di bawahnya lebih rinci lagi, dipisah antara yang selesai dan masih dalam proses akhir. Gitu. Itu ya, Dek ya. Sampai di sini aman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat WhatsApp. Nah, itu untuk yang metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Sekarang kita hitung metode rata-rata tertimbang yang di departemen kedua. Kita lihat dulu. Nah, langkah pertama yang diperlukan adalah menghitung unit ekuivalensinya dulu. Semua langkah pertama untuk yang metode rata-rata tertimbang, menghitung unit ekuivalensinya. Kita lihat dari BBB dulu. Dia BBB kita ambilkan dari soal dulu, Dek. Berapa itu jumlahnya? Produk jadi kan jumlah eh, produk yang ditransfer yang sudah jadi ada 38. Unit selesainya 38 kilogram. 8.000 berarti di sini kita masukkan 38.000. Kemudian persentase PDB akhir dia ada berapa? Untuk yang PDB akhir dalam proses akhir dia di departemen kedua dia memerlukan ini kita menghitung unit ekuivalensi untuk yang BBB itu diambilkan dari departemen yang sebelumnya. Kita harus hitung unit ekuivalensinya. Berarti BBB-nya sudah menggunakan 100%, kemudian unit selesainya ada 3.000. Hasilnya 38.000 ditambahkan 3.000, 41.000 kilogram. Jadi kita harus menghitung juga BBB yang ditransfer dari departemen pertama. Departemen pertama akan diproses selanjutnya oleh departemen kedua. Jadi akan dihitung harga pokok produknya dan itu dihitungnya dari BBB-nya. Gitu ya. Jadi unit ekuivalensinya itu karena logikanya bahan baku yang diproses untuk departemen kedua itu berasal dari departemen yang pertama. Gitu. Terus yang kedua kita hitung BTK-nya. BTK-nya juga sama caranya. Unit yang selesai departemen kedua itu ada 38.000, kemudian untuk persentase PDB akhir untuk departemen kedua berapa itu? BTK 40%, BOP-nya 80% ya. Berarti di sini 40% dikalikan dengan PDB akhir di departemen kedua, 3.000 kilogram. Hasilnya 39.200. Kemudian overhead pabriknya sama, unit selesainya 38.000 kilogram. Kemudian persentase selesainya tadi penggunaan BOP-nya ada 80%, dikalikan PDP akhir di departemen kedua. Jadi hasilnya ada 44.000. Nah, ini dipindahkan ke unit ekuivalensinya. Yang pertama tadi BBB itu digunakan untuk menghitung harga pokok dari departemen yang pertama. 41.000, 39.200, 40.400. Nah, kita hitung dulu. Yang melekat pada PDP awal
harga pokok dari departemen satu tadi berapa? Yang melekat dari PDB awal. Nah, kita lihat dari sini. 11.000 harga pokok dari departemen pertama 11.150. Kita pindahkan di sebelah sini. 11.150. Yang dikeluarkan sekarang berapa? Yang dikeluarkan sekarang harga pokoknya yang sudah jadi, Dek. Ada tadi di ini berapa? 77 juta. Ini dia yang dikeluarkan sekarang. Yes, diambilkan dari produk yang selesai ditransfer ke departemen kedua yang sudah selesai ke Belanda. Nah, totalnya ditambahkan, ini tambahkan ada 88.150. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalensinya 41 juta, ketemu biaya produksi per unit untuk yang harga pokok dari departemen pertama yang ditransfer dari departemen pertama ke departemen kedua ada 2.150. Kemudian itu yang harga pokok produk yang dari departemen pertama. Kemudian yang ditambahkan dalam departemen kedua ada BTK dan BOP. Kita pindahkan yang melekat pada PDP awal, BTK dan BOP. Di sini PDP awal yang melekat 1152 dan 4140. Kita pindahkan. 1152 dan 4140. Kemudian biaya tenaga kerjanya yang dikeluarkan sekarang, kita lihat di soal juga, yang dikeluarkan sekarang ada ini. BTK 37068, overhead pabrik 44340. Ini dia. Terus kemudian ini ditambah hasilnya untuk BTK dan BOP dibagi dengan unit ekuivalensi, ketemunya ini. Ini untuk total biayanya. Total biaya per unit berarti biaya produksi per unit di departemen kedua ada 4.325 dari biaya yang dikeluarkan di departemen tersebut dan biaya yang ada dari departemen sebelumnya. Nah, kita lihat laporan biaya produksinya, data produksi. Kita lihat PDP awalnya ada 6.000 kg, benar, 6.000 kg PDP di awal di departemen kedua. Ini dia ya. Ini adalah grup PDP. Ini grup dalam proses akhir, ini harga pokok proses awal, ini biaya produksi. Nah, PDP awal dia di departemen kedua ada 6.000. Ini 6.000 dimasukkan dalam proses. Itu ada yang masuk proses transfer dari departemen pertama ada 35.000, benar. Masuk proses. Nah, ini dia. Ditransfer ke departemen kedua berarti kan masuk proses di departemen kedua itu ada 35.000. Kemudian jumlah produk yang diolah totalnya berarti ada 41.000 kilogram. Kemudian yang selesai yang ditransfer ke gudang ada 38.000. Nah, ternyata ada PDB akhir di departemen kedua ada Rp3.000 di sini. PDB akhir. Rp3.000, 3.000 kilogram, sorry. 3.000 kilogram. Berarti total yang masuk proses dan juga yang masih dalam proses ada 4, yang selesai dan masih dalam proses ada 41.000. Nah, kita hitung pindahkan juga untuk biaya-biaya yang dikeluarkan atau biaya per unitnya dan biaya totalnya. Yang berasal dari departemen pertama tadi total biayanya 88, kita ambilkan dari tabel aja. Kemudian per unitnya berarti ada 2150. Yang kedua BTK itu untuk yang berasal dari departemen pertama. Yang ditambahkan di departemen kedua ada BTK dan BOP. BTK-nya 38 juta 220, per unitnya 975. Untuk BOP-nya ada 48.480. Kemudian ini ada harus geser ke kanan ini ya. Per unitnya 1.200. Berarti jumlah yang dibebankan di departemen kedua ada 174.850 dan per unitnya 4.325. Nah, kita hitung perhitungan biaya harga pokoknya. Yang sudah selesai ditransfer ke departemen, produk selesai yang sudah ditransfer ke departemen kedua, tadi berapa, Dek? 38.000. Sorry, departemen kedua. Oh, sorry, kok departemen kedua? Itu ke gudang harusnya udah selesai, kan? Kan ini dari departemen kedua ini ke gudang.
Ini benar ditambahkan departemen kedua. Kemudian ini ditransfer ke gudang. Ada 38.000 dikalikan dengan biaya produk per unitnya. Ada total 164.350. Yang masih dalam proses di akhir periode ada 3.000 kilogram. Nah, yang berasal dari departemen pertama kita hitung dulu harga pokoknya. Jumlah kilogramnya dikalikan dengan harga pokok per unitnya dari departemen yang pertama, 2150. Karena harga pokok dalam proses yang sekarang itu tambahan dari departemen pertama dan dari departemen yang sekarang, yang kedua. Ada 6450. Terus ada BTK yang digunakan tadi 40% kali 3.000 kilogram. BTK-nya dia 975 dikalikan yang per unitnya 975, hasilnya 1170. Kemudian ada BOP 80% dikalikan 3.000 kilogram yang sekarang dikalikan dengan per unitnya 1.200 rupiah. Ada 2.880.000. Ditambahkan nih tiga-tiganya. Ada 10.500.000. Berarti jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen yang kedua ada 174.850. Itu ya. Itu untuk metode rata-rata tertimbang. Nah, yang kedua nih sekarang metode FIFO atau first in, first out. Nah, metode ini menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan, yang sekarang itu pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk pada awal periode yang masih dalam proses. Jadi, biaya produksi yang periode sekarang atau yang dalam departemen yang sekarang diproses atau periode sekarang, dia adalah yang digunakan untuk menghitung atau untuk menyelesaikan produk dalam PDP awal. Ini untuk PDP awal. Kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam periode sekarang. Jadi biaya produksinya itu pertama kali digunakan untuk menyelesaikan dulu PDP di awal. Prosesnya jadi gini. Biaya produksi yang digunakan itu digunakan untuk menyelesaikan produk yang belum selesai dulu. Baru sisanya digunakan untuk mengolah produk yang masuk dalam proses di periode sekarang. PDP awal selesaikan dulu, persediaan dalam prosesnya yang sudah ada di periode sebelumnya, diselesaikan dulu untuk periode sekarang, baru nanti produk yang baru atau dimasukkan sekarang baru dihitung. Nah, oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensinya, tingkat penyelesaian produk proses awal harus diperhitungkan. Nah, kita lihat rumusnya untuk yang metode FIFO, unit ekuivalensinya itu, sorry deh, kok ini lagi. Nah, ini. Dengan cara persentase menyelesaikan PDP awal ditambah dengan unit produk jadi dikurangi unit PDP awal ditambah dengan persentase PDP akhir. Nah, biaya per unitnya nanti dihitung, biaya yang dikeluarkan sekarang dibagi dengan unit ekuivalensinya. Karena unit ekuivalensi itu diperhitungkan untuk menyelesaikan PDP awal terlebih dahulu, biaya produksinya. Nah, contohnya masih sama seperti yang tadi, Departemen 1, Departemen 2. Terus untuk nominalnya juga masih sama, kita langsung lihat untuk metode FIFO di departemen pertama. Ini FIFO, first in, first out. Kita hitung dulu BBB untuk unit ekuivalensi untuk BBB. Caranya tadi rumusnya persentase menyelesaikan PDP awal. Kalau di sini BBB itu sudah PDP awalnya itu berapa, Dek? PDP awal kan sudah 100% penyelesaiannya. Nah, ini dia. BBB-nya itu udah 100%, berarti persentase untuk menyelesaikan dengan BBB karena udah digunakan semua 100%, dia jadi udah nol, sudah nggak ada lagi. Jadi ini BBB-nya 0% untuk PDP awalnya itu 4.000 kilogram. Di sini ditambah dengan unit produk jadi digunakan PDP awal. Unit produk jadi di departemen pertama ada 35.000.
kemudian dikurangi 4.000 yang dalam PDP awal. Ditambahkan dengan persentase PDP akhir. Nah, PDP akhir dia punya berapa? PDP akhir, kita lihat. PDP dalam bulan ini. Nah, ini PDP akhir, persentase BB-nya berapa? BBB 100% dikalikan 9 kilogram. Nah, di sini PR-nya. Persentase menyelesaikan PDP awal. Berarti kalau dia sudah menggunakan BBB 100% untuk PDP awal, dia tidak perlu lagi memproses itu, menyelesaikannya dengan BBB karena sudah dihabiskan semua 100%, jadi tinggal 0. Hasilnya ada 4.000. Begitu juga untuk yang BTK. BTK untuk yang PDP awal dia sudah digunakan 40%. Berarti dia proses penyelesaiannya kurang berapa lagi untuk biaya konversinya? 60%. Jadi dari 100 kurangi 40. BOP-nya juga sama, 60%, 60%. Kemudian PDP awalnya 4.000 kilogram, ditambahkan dengan persentase PDP unit yang selesai, kok persentase, jumlah unit yang selesai, dikurangi dengan yang di PDP awal 4.000 dikalikan dengan biaya konversi yang ada di proses akhir, ya 70%. Kalau yang rumusnya yang itu tadi kan persentase menyelesaikan. Nah, kalau yang menyelesaikan PDP awal, kalau yang ini kan persentase PDP akhir, tinggal persentasenya dikalikan jumlah PDP akhirnya. Ini juga hasilnya 39.700. Kita pindahkan unit ekuivalensinya dalam tabel. Kemudian untuk menghitung biaya sekarang, tinggal total biaya dibagi unit ekuivalensi, biaya per unitnya. Nah, total biayanya kita ambilkan dari soal juga. Yang sebelumnya tadi. Yang diproduksi ditambahkan ditambahkan karena yang harga pokok sebelumnya kan sudah dihitung untuk persentase menghitung PDP awal. Nah, ini tinggal dihitung total biayanya dari yang ditambahkan di departemen tersebut dibagi dengan unit ekuivalensi. Hasilnya ini untuk yang departemen pertama, Vivo-nya. Kemudian untuk laporan biaya produksinya departemen pertama juga hampir sama. Tinggal kita masukkan PDP awalnya ada 4.000, masuk dalam proses 4.000, yang diolah ada 44.000, yang selesai ditransfer ke departemen kedua 35.000. Kemudian ada PDP akhirnya dia punya 9.000, berarti yang diproses semuanya ada 44.000. Kayaknya lebih simpel ini ya. Kemudian biaya yang dibebankan di departemen pertama. Berarti dia harga pokok PDP awal ada, kita tinggal pindahkan 4920 harga pokok PDP awal, kita lihat. Dari sini harga pokok PDP awal dari departemen 1 4920 langsung ditotal. Kemudian ada yang dikeluarkan sekarang itu ada bahan baku tinggal dipindahkan 20.200, ada 505. Kemudian tenaga kerja itu 750, overhead 950. Berarti tinggal ditambahkan antara ini, dan ini. Ada 92.210 per unitnya ada 2915. Ya. Oke. Ini per unitnya yang ditambahkan sekarang ya, Dek ya. Oke, terus kita lihat harga pokok produk selesai tadi untuk yang PDP awal yang dibebankan di departemen pertama. Nah, ini yang ditransfer ke departemen yang kedua. Harga pokok PDP awalnya ada 4920, kemudian penyelesaiannya itu tenaga kerja ada 60%, kali 4.000, kali 750. Nah, ini untuk yang selesai di departemen yang kedua. Ditransfer dan selesai departemen kedua. Di sini dia proses akhirnya butuh berapa, Dek, tadi, Dek? Yang proses akhir. Nah, ini BBB 100%, BK 70% ya. Oh, itu yang selesai ditransfer ke departemen kedua.
Selesai ditransfer ke departemen kedua ada 60%. Nah, jadi ada 4.000 kilogram dikalikan dengan 750. Hasilnya 1.800. Dan BOP-nya juga sama, karena ini BK-nya 60% ya. 4.000 kali 950 totalnya. Tuh, berarti totalnya ada ditambahkan semua ini ada 8.976. Kemudian harga pokok produk yang dari produksi sekarang, dia ada 31.000 unit dikalikan 2195 ada 68.045. Berarti harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen kedua ada 77.91.19. Nah, harga pokok produk dalam proses akhir ada 9.000 kilogram juga dihitung. Ada BBB-nya 100%, butuhnya, TBTK-nya 70%, BOP-nya ada 70% kali 9.000 semua, terus biaya yang dikeluarkan per unitnya. Totalnya ada ini, di total hasilnya segini gitu. Nah, prosesnya hampir sama untuk yang departemen selanjutnya ya, Dek. Departemen kedua, tetap dihitung nanti unit ekuivalensinya itu. Oke, itu nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Ya, untuk materinya cukup sekian, nanti kita langsung lanjut ke studi kasus. Oke.